semuanya, di video kali ini kita akan membahas soal UN Matematika tahun 2014. Oke, mari kita mulai untuk membahasnya. Di soal yang pertama, ada hasil dari 24 dikurang 2 dikali 5 ditambah 3 adalah. Oke, di sini kita buat soal pertama. 24 dikurang 2 dikali 5 dan ditambah 3. Cara pencariannya, kita diluan dulu perkalian, baru penjumlahan dan seterusnya. Di sini 24, 2 dikali 5 itu hasilnya 10 dan ditambah 3 sama dengan 24 dikurang 10 itu hasilnya 14 dan ditambah 3 hasilnya adalah 17. Jadi hasil dari 24 dikurang 2 dikali 5 ditambah 3 sama dengan 17. Mari kita lihat. Dan hasilnya adalah B, 17. Dan di soal nomor 2, hasil dari 3/4 dikali 5/8 dibagi 15% adalah. Oke, mari kita cari soal nomor 2. Soalnya yaitu 3/4 dikali kali 5/8 dibagi 15%. Cara mencarinya adalah 3 dikali 4 itu hasilnya kan 12. 12 dikali 3 hasilnya 15. Jadi 15/4 dikali 5/8 dibagi, karena 15% itu adalah persen, kita ubah ke pecahan menjadi 15/100 dan 15/4 dikali 5/8 hasilnya adalah 75/32. 15 dikali 5 adalah 72 dan 4/8 adalah 32. Dibagi dengan 15/100. Tetapi di sini kita buat 100-nya kita buat menjadi di atas dan 15-nya di bawah. Kita balik 100/15. Dan hasilnya adalah 7.500. 7.500 didapat dari 75 dikali 100 per 32 dikali 15 hasilnya 480. Dan 7.500 per 480 adalah hasilnya 15 300 per 480. Per 480. Ini masih bisa disederhanakan menjadi 15 per 5/8. Jadi hasilnya adalah 15 5/8.
dan hasilnya adalah B. Soal ketiga, dena sawah Pak Ahmad berukuran panjang 6 cm dan lebar 4 cm. Jika skala pada dena 1:1200, berapakah luas sebenarnya sawah Pak Ahmad? Oke, mari kita jawab. Soal ketiga, diketahui panjang sawahnya yaitu 6 cm dan lebarnya adalah 4 cm. Skalanya adalah 1:1200. Di sini yang ditanya adalah luas sebenarnya. Yang pertama kita mencari panjang dari sawah tersebut, yaitu 6 dikali 1200. 6 dikali 1200, hasilnya yaitu 7200 cm. Kita ubah menjadi meter, menjadi 72 meter. Terus kita mencari luas sebenarnya sawah tersebut, yaitu 4 dikali 1200 dikali 1200, hasilnya yaitu 4800 cm. Kita ubah menjadi meter, yaitu 48 meter. Jadi sekarang kita mencari luas dari totalnya, yaitu kita kalikan luas totalnya, yaitu panjang sawah dikali luas sawah dikali L dikali luas sawah, yaitu 72 panjang sawahnya 72 dikali 48 sama dengan 3456 meter kuadrat. Meter kuadrat. Jadi hasilnya luas sawah sebenarnya yaitu 3456. Kita lihat di soal, jawabannya yaitu C, 3456. Kita lanjut soal nomor 4. Ibu Yanti membeli beras sebanyak 1/4 kilo, kemudian dimasak sebanyak 1,5 kilo, dan Bu Yanti membeli lagi 2/3/4 kilo. Berat beras Yanti sekarang adalah, kita cari yang pertama, beras yang pertama yaitu 1/4 kilogram. Terus dimasak, beras yang dimasak 1,5 kilogram. Terus ibu membeli lagi beras yang kedua dengan berat 3/4 kilogram. Dan yang ditanya sekarang itu yaitu total beras sekarang.
penyelesaiannya yaitu kita jumlahkan semua dari 3 total yang pertama tadi. Beras pertama yaitu 3/1/4 dikurang 1/1/2. Dikurang 1/1/2. 1/2 ditambah 2 ya, kita tambah dulu menjadi 3/4 kilogram. Oke, hasilnya 3 buka kurung 3 dikurang 1 ditambah 2 tutup kurung ditambah 1/4 kita tambah 1/4 dikurang lagi 2/4 dan kita tambah 3/4. 3/4. Selanjutnya hasilnya 4 ditambah hasil dari penjumlahan tersebut yaitu 4 ditambah 2/4. 2/4. Hasil dari 4 ditambah 2/4 yaitu 4 1/2 kilogram. 1/2 kilogram. Jadi hasilnya adalah 41/2 kilogram yaitu D. Lanjut soal nomor 5. Jika hasil dari 965 ditambah minus 34 dikali 27 sama dengan N, maka nilai N adalah, berarti kita cari nilai N. Penjelasannya yaitu 965 ditambah buka kurung minus 34 tutup kurung dikali 27 sama dengan N. Di sini 965 ditambah, di sini kita jumlahkan minus 34 dikali 27, hasilnya yaitu minus 918 sama dengan N. 965 dikurang 918 sama dengan 47. Jadi N adalah 47. N hasilnya adalah 47. Oke.
Kita lihat hasilnya adalah C, 47. Soal yang ke-6 yaitu rapat Karang Taruna dihadiri remaja putra 84 orang dan remaja putri 72 orang. Pengurus akan membuat sebanyak-banyak kelompok diskusi. Setiap kelompok terdiri dari remaja putra dan putri dengan jenis dan jumlah yang sama. Berapa banyak remaja putri pada setiap kelompok diskusi? Oke, mari kita bahas. Di sini kita menggunakan FPB. FPB faktor dari 84 2 sama dengan 2 dikali 2 dikali 3 dikali 7 sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 7. Dan sekarang faktor dari 72 yaitu 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3 dikali 3 sama dengan 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2, maaf. Jadi FPB-nya yaitu 2 pangkat 2 dikali 3 sama dengan 12. Dikali 3 sama dengan 12. Jadi 72 dibagi 12 hasilnya adalah 6. Oke, mari kita lihat. Jumlah kelompoknya adalah 6 orang. D. Soal nomor 7. Diketahui pecahan sebagai berikut. Urutan pecahan dari yang terkecil. Oke. Urutan pecahan terkecil adalah kita buat soalnya 5/8 titik koma 30% titik koma 0,75 titik koma 0,8. Jadi yang terkecil itu dimulai dari 30%, kita mulai dari 30%, kemudian 0,75, kemudian 0,8, dan terakhir 5/8.
Jadi hasilnya pertama 30, 0,7 dan 0,8 dan 5/8. Mari kita lihat soalnya. Jawabannya adalah D. Soal nomor 8. Kelipatan persekutuan KPK dari 72 dan 189 dalam bentuk faktorisasi adalah. Oke, mari kita mencari FPB dari 72. 72 sama dengan 2 dikali 2 kali 2 kali 2 dikali 3 kali 3, dan FPB dari 189 sama dengan 3 dikali 3 dikali 3 dikali 7. Hasilnya yaitu 2/3. Hasil dari pergabungan FPB 72 dan 189 adalah 2/3 dikali 3/5 dikali 7. Dikali 7. Jadi hasil penggabungannya adalah 2/3 dikali 3/5 dikali 7. Kita lihat soalnya. Hasilnya adalah D. Soal nomor 9. Hasil dari akar pangkat 3 59.319 adalah. Hasilnya yaitu 39. 59.319. Hasilnya yaitu 39. Kita lihat soalnya, yaitu B. Nah, soal nomor 10. Yang ditanya adalah kapan mereka berlatih bersama-sama. Oke, kita cari. Pertama kita cari KPK dari 6 sama dengan 2 dikali 3 kali 3 dan 8, KPK nya 8, yaitu 2/3. KPK dari 4 yaitu 2/2. Hasilnya yaitu hasil dari KPK nya 6, 8, dan 4, yaitu 2/3 dikali 3 sama dengan 4. 24. Maaf. 24. Kita tambahkan lagi 24
ditambah 9 sama dengan 3 dikurang 30, hasilnya adalah 3 Oktober 2013. Jadi mereka, oke, mari kita lihat soalnya. Jadi mereka akan berlatih bersama pada tanggal 3 Oktober 2013. Jawabannya adalah D. Nomor 11. Sebuah toko mempunyai persediaan kain sebanyak 1296 potong. Kain tersebut terjual 144 potong dan sisanya dibeli oleh 12 pedagang sama banyak. Berapa potong kain yang diterima setiap pedagang tersebut? Oke, kita jawab, yaitu 1296 dikurang 144 sama dengan 1152. Kita lanjut, 1152 dibagi lagi menjadi 12 sama dengan 96 potong. Jadi kita kembali ke soal. Berapa potong kain yang diterima setiap pedagang? Yaitu B, 96 potong. Soal nomor 12 yaitu hasil dari 21 pangkat 2 dikurang 13 pangkat 2. 21 pangkat 2 nomor 12 ya. 21 pangkat 2 dikurang 13 pangkat 2. 13 pangkat 2 sama dengan 21 pangkat 2 itu adalah hasilnya 21 dikali 21. Kita tulis 21 dikali 21 dikurang 13 pangkat 2 artinya 13 dikali 13. Ya, 21 dikali 21 adalah 441. Dikurang 13 kali 13 yaitu 169. Jadi 441 dikurang 169 adalah 272. Jadi soalnya adalah hasil dari soalnya yaitu 272 yaitu C. Kita lanjut ke soal nomor 3. Kita jawab di sini aja ya karena ini nggak membutuhkan kali-kali. Perhatikan gambar di bawah ini. Hasil pencerminan bangun di atas terhadap garis G yang tepat adalah pencerminan, berarti C, karena pencerminan itu menghasilkan gambar yang berbeda, jadi hasilnya C. Kayak seperti itu. Yang gambar pertama ini dia itu menghadap ke bawah, enggak yang C. Yang gambar pertama itu menghadap ke bawah dan hasil dari gambar nomor 2 itu menghadap ke atas. Jadi pencerminan itu memantulkan gambar yang berbeda arah. Hasilnya nomor 13 hasilnya yaitu C.
I3. Nomor 14. Kita lanjut nomor 14. Nomor 14. Bangun yang sama dan sebangun ditunjukkan oleh gambar D, yaitu I2 dan I3. Karena sudut dari 110 derajat sama dengan sudut yang kedua di gambar 2 sama dengan sudut yang ada di gambar 3, yaitu 110 derajat. Begitu juga dengan 75% sudut di bawah segitiga sama dengan gambar nomor 3, dan juga tinggi dari gambar nomor 2 sama dengan tinggi dari gambar nomor 3. Hanya saja peletakan gambarnya yang berbeda. Jadi jawabannya C. Saya ulangi, D, I2 dan I3. Kita lanjut soal nomor 15. Perhatikan gambar di samping. Gambar di samping adalah berbentuk lingkaran. Berapakah luas daerah yang diarsir pada gambar tersebut? Kita di sini menggunakan rumus pi, yaitu 3,14. Kita cari nomor 15. Diketahui diameter dari lingkaran tersebut tadi adalah 80 dan pi-nya bentar, kita cari dulu simbol pi-nya, yaitu pi-nya yaitu 3,14. Jari-jarinya yaitu 40. Yang ditanya itu luas seluruhnya L. Tapi yang ditanya L ya. Penyelesaiannya yaitu L sama dengan pi dikali R kuadrat, pi dikali R kuadrat ya. Pi-nya tadi itu adalah 3,14 dikali 40 pangkat 2. Hasilnya yaitu 5024. Oke, kita lihat soalnya. Sentimeter pangkat 2 ya. Pangkat 2. Hasilnya yaitu 5024. Maaf, hasilnya yaitu D, 5024. Soal nomor 6. Perhatikan gambar di samping. Gambar di samping itu luas sebuah trapesium yang memiliki sisi sejajar yaitu 21 cm dan 15 cm. Yang ditanya adalah luas daerahnya. Maaf. Oke, sekarang kita mulai membahas. Kita buat di sini permisalannya A sisinya yaitu 15. Yang kedua B
21 dan tingginya 28. Yang ditanya yaitu luas. Penulisannya yaitu A ditambah B dikali T dikali T dikali T dibagi 2 A tadi itu adalah 15 dan B tadi 21. Jadi 15 ditambah 21 dikali 28 dibagi 2. Hasilnya yaitu 36 dikali 28 dibagi 2 hasilnya yaitu 504 cm pangkat 2. Oke, hasilnya yaitu 504 cm pangkat 2. Kita kembali ke soal. Berarti jawabannya adalah B. Nomor 7. Manakah gambar berikut yang merupakan jaring-jaring bangun prisma segitiga? Yaitu adalah D. Karena segitiganya ini, yang dua ini terdapat di gimana ya? Berbentuk segitiga dan dia mempunyai alas berbentuk persegi prisma ya. Jadi jika disatukan itu bisa menjadi prisma segitiga. Jadi jawabannya adalah D. Nomor 18. Ayah membersihkan lantai rumah dari abu vulkanik letusan gunung Kelud menggunakan air melalui selang dengan debit 90 cm pangkat 3 per detik selama 1,5 jam. Berapa liter air yang digunakan untuk membersihkan lantai? Oke, kita jawab. Diketahui debitnya yaitu 90 cm per detik dan waktu cm pangkat 3 per detik. Oke. Terus yang diketahui itu waktu 1,5 jam ya. Yang ditanya itu berapa liter air. Oke, kita penyelesaiannya yaitu 90 cm pangkat 3 per detik. Sama dengan 90 per 1000
90 per 1000 sama dengan 0,09 desimeter pangkat 3 per detik sama dengan 0,09 kita ubah liter menjadi detik, liter per detik. Maaf. Satu setengah jam sama dengan 90 menit sama dengan 5400 detik. Jadi banyak air 5400 waktu tadi, yaitu 5400 dikali debit tadi ya, debit air yaitu 0,09, hasilnya yaitu 486 liter. Jadi banyaknya liter yaitu 486 liter. Jadi jawabannya yaitu D, 486 liter. Nomor 9, perhatikan gambar di samping, yaitu gambar persegi yang dimana di dalamnya terdapat segitiga. Berapakah luas daerah yang diarsir? Oke, kita cari. Kita mencari dua luas bangun di sini, luas bangun segitiga dan juga persegi. Luas bangun yang pertama, (34 dikali 25) sama dengan 850 cm pangkat 3. Pangkat 2, maaf. Pangkat 2, luas bangun yang kedua, sama dengan 34 dikali 10 dibagi 2, maaf ya, 34 dikali 10 dan dibagi 2 hasilnya yaitu 170 cm pangkat 2. Kita totalkan luas total yaitu luas bangun pertama dikurang luas bangun kedua, yaitu 850 dikurang 170, hasilnya 680 cm pangkat 2. Jadi jawabannya adalah C. Sekarang soal nomor 20, yaitu FPB dari 56, 84, dan 98 adalah
Oke, kita cari FPB nya 56, yaitu 2 pangkat 3 dikali 7. FPB dari 84, 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 7. FPB dari 98 adalah 2 kali 7 pangkat 2. 2 kali 7 pangkat 2. Hasil FPB nya FPB nya 2 kali 7 sama dengan 14. 7 sama dengan 14. Kita kembali ke soal, yaitu jawabannya adalah B. Soal 21, yaitu Arman membeli karpet seluas 72,5 meter pangkat 2. Untuk ruang tamu dan keluarga dipasang karpet di ruang tamu selebar 964 desimeter kubik. Jika terdapat sisa 800 cm pangkat 2, berapa luas karpet yang dipasang di ruang keluarga? Kita jawab. Langsung aja ke penyelesaiannya ya. Luas karpet awal tadi dikurang luas ruang tamu. Luas karpet awal tadi yaitu 72. Luas karpet awalnya tadi 72 ya, 5 meter pangkat 2 meter pangkat 2 dikurang, buka kurung, dikurang tadi luas ruang tamu ditambah sisa, yaitu luas ruang tamunya 964 ditambah ditambah 800 cm pangkat 2 ya. Hasilnya 7.250 di meter kuadrat. Meter kuadrat dikurang ini ya, 964 desimeter dikurang ditambah 800 cm pangkat 2, hasilnya yaitu 972.
Jadi hasilnya 7.250 dikurang 972 adalah 6.278. 278 desimeter kuadrat. Oke, kita kembali ke soal. Jadi jawabannya yaitu adalah B, 6.278. Nomor 2. Nomor 22. Susi membuat sebuah kardus berbentuk kubus untuk menempatkan kado yang akan diberikan kepada temannya. Jika volume kardus yaitu 35.937 cm kuadrat, maka panjang rusuk kardus tersebut jadi yang ditanya adalah rusuk. Jadi kita jawab nomor 22, yaitu langsung ke penyelesaiannya, yaitu volume rumusnya. Cara mencari volume kubus rumusnya S kali S kali S. Volume kubus yaitu 35.000 dikali S pangkat 3. Maaf, 35.937. Volume kubus yaitu 35.937 sama dengan S pangkat 3. Jadi akar pangkat 3 dari 35.937 sama dengan FBB, yaitu 3 pangkat 3 dikali 11 pangkat 3. Pangkat 3 3 kali 11, karena pangkatnya sama kita coret, jadi 3 kali 11 hasilnya yaitu 33 cm. Jadi hasilnya yaitu 33 cm. Kita kembali ke soal. Jawabannya yaitu B. Soal nomor 23. Kelompok belajar Kartini mendapat 3 tugas dalam 1 triwulan, yaitu membuat boneka, taplak meja, dan ayaman. Tugas pertama diselesaikan selama 6 minggu dan kedua selama 27 hari. Berapa hari yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas ketiga? Oke, kita langsung ke penyelesaiannya aja. Yang kita cari yang pertama 1 triwulan sama dengan berapa bulan dan hari. 1 triwulan sama dengan 3 bulan dibagi sama dengan 90 hari.
Tugas pertama penyelesaiannya itu 6 minggu. Berarti sama dengan 42 hari. Tugas kedua diselesaikan selama 27 hari. Maka kita perlu menjumlahkan keseluruhannya. Maka 90 dikurang 42 dikurang 27 sama dengan 21 hari. Berarti 21 hari. Jawabannya adalah A, dibutuhkan dalam waktu 21 hari. Soal nomor 24 adalah, perhatikan gambar di samping. Gambar di samping berbentuk kubus. Berapakah banyak rusuk pada bangunan tersebut? Jadi kita jawab di sini adalah C. Kenapa C? Yang pertama, ini satu rusuk. Kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Jadi adalah sebanyak 18 rusuk. 24 yaitu C, 18. Soal nomor 25. Pertanyaan di bawah ini yang merupakan sifat persegi panjang adalah, yaitu A, keempat sudutnya siku-siku, sisi yang berhadapan sejajar dan sama panjang, dua diagonalnya sama panjang dan berpotongan tegak lurus di tengah-tengah. Jadi jawabannya adalah A. Soal nomor 26. Jarak kota M dan N adalah 275. Sinta mengendarai mobil dari kota M ke kota N pada pukul 8:30 dengan kecepatan rata-rata 45 km. Pada waktu yang sama, Nanda mengendarai mobil dari kota N ke kota M dengan kecepatan rata-rata 65 km per jam. Jika mereka melalui jalan yang sama, pada pukul berapa mereka akan berpapasan? Oke, karena tadi sudah diketahui, kita langsung aja ke penyelesaiannya. Waktu sama dengan jarak, sabar, ada orang yang lewat. Waktu sama dengan jarak per kecepatan. Kayak waktu sama dengan W sama dengan 275 45 ditambah 65 karena dua kecepatan. Sama dengan 275 per, kita cari dulu, 275 per 110. Bawahnya yaitu 2,5, hasilnya 2,5, hasilnya yaitu 2,5, berarti sama dengan 2 jam 30 menit. Karena Sinta tiba dari kota M ke kota N pada pukul 8.30, maka 2,30 ditambah 0,0830 pada jam 8:30
maka pukul mereka berpapasan pada jam 11. Hasilnya adalah D. Lanjut soal 27. Sebuah akuarium berbentuk balok mempunyai ukuran panjang 15 dm, lebar 12 dm, tinggi 40 dm. Akuarium diisi air 3,5 dari tingginya. Berapa liter air yang dibutuhkan? Oke, mari kita penyelesaiannya langsung. Volume air. Ini yang ditanya adalah volume air. Sama dengan volume air 3/5 dikali volume akuarium V akuarium. Volume air, volume akuarium, maaf. Akuarium. Sama dengan 3/5 dikali panjang kali P kali L kali T. Panjang kali lebar kali tinggi. Panjang kali lebar kali tinggi sama dengan 3/5 sama dengan 3/5 karena panjangnya yaitu tadi 15 dm, luasnya 12 dm, dan tingginya 10 dm. Oke, sama dengan 3 dikali 3 dikali 12 dikali 10. Volumenya yaitu hasilnya 1080. Karena yang ditanya adalah volume air, jadi hasilnya yaitu 1080 liter. Desimeter pangkat 3 kita ubah desimeternya ke liter. Oke, kita kembali ke soal. Jawabannya tadi adalah C. Soal nomor 28. Tabel berikut mata bisa kita lihat di sini. Diagram berikut menunjukkan data pasien adalah D. Kenapa D? Karena di sini tadi mata yaitu banyak pasiennya 75. Sedangkan di jawaban nomor D, mata itu di sini juga menunjukkan diagramnya 75 dan bersalin menunjukkan angka 65. Di diagramnya juga 65, THT 50, diagramnya juga 50,
Penyakit dalam 80, dan di diagram D juga 80. Bedah 45, dan di diagram D juga 45. Jadi jawabannya adalah D. 29. Perhatikan diagram lingkaran di samping. Diagram tersebut menunjukkan jenis beras. Oke, yang dijual di toko beras Berkah. Jika penjualan beras jenis Mentik Wangi 50 kilo, maka banyak penjualan beras jenis Rojo Lele adalah. Oke, mari kita cari. Langsung kita ke penyelesaiannya saja. Mentik Wangi tadi 50 kg atau sama dengan 25%. Rojo Lele sama dengan 100% dikurang buka kurung 25% ditambah 27% ditambah 15% ditambah 13% sama dengan 100% dikurang 80% sama dengan 20%. Jadi 25 per 50. Maaf. 20 per 50. 20 per 50 sama dengan 20 per X. Oke, lanjut bawahnya ya. 25X sama dengan 20 dikali 50. 25X sama dengan 1000. X sama dengan 1000 per 25. 1000 per 25. X sama dengan 40. Hasilnya adalah X sama dengan 40. Dan jawabannya adalah B. Kita masuk soal nomor 30. Kita masuk soal ke 30. Koordinat 4, 2 pada gambar adalah 4 itu berada di titik P.
Jawabannya yaitu titik Q, yaitu B. Kenapa B? Karena dia berada di titik 24. 4,2. 4-nya X, 2-nya Y. Jadi 4,2. Bagus. Jawabannya P, 30P. Kembali ke soal, yaitu maaf ada kesalahan teknis. Berikut ini adalah diagram hasil panen Pak Dirja. Selisih berat hasil panen singkong dan jagung adalah kacang tanah 300 kg, singkong 600 kg, pisang 400 kg, kedelai 500 kg, dan jagung adalah 400 kg. Yang ditanya adalah selisih singkong dan jagung. Jadi selisihnya yaitu singkong tadi kan 600, kita buat 600 singkong tadi singkong 600 kg dikurang jagung, karena jagung beratnya adalah 400 kg. Hasilnya yaitu 200 kg. Berarti selisihnya adalah 200 kg. Jawabannya adalah C, 200 kg. Nomor 32. Hasil pendataan pilihan siswa SD Nusantara terhadap objek di Jawa Tengah yang ingin dikunjungi adalah sebagai berikut. Taumangun 70, Prambanan 63 anak, Lawang Sewu 67, Batu Raden 78 anak. Dan siswa lainnya memilih Borobudur. Jika banyak siswa 360 anak, modus data tersebut adalah: yang pertama, kita harus mencari siswa yang memilih Borobudur. Karena modusnya adalah 360, siswa yang memilih Borobudur yang ditanya. Karena modusnya 360, jadi kita buat 360 dikurang jumlah anak yang mengikuti, yaitu 70 dikurang 70 ditambah 63 tambah 67 tambah 78. Hasilnya 360 dikurang 278. Hasilnya yaitu 82. Jadi anak yang memilih Candi Borobudur adalah 82 anak. Jadi tadi yang ditanya adalah modus. Karena modus adalah data yang paling banyak muncul atau data yang paling tinggi. Jadi yang memilih Borobudur adalah 82 anak. Jadi jawabannya adalah Borobudur. Jawabannya adalah A, 33. Data peristiwa gempa bumi yang dicatat oleh BMKG disajikan dalam diagram berikut. Rata-rata peristiwa gempa bumi setiap tahun adalah 2019 14 frekuensi, 2010 15 frekuensi, 2011 adalah 17 frekuensi, 2012 adalah 20 frekuensi, 2013 adalah 19 frekuensi. Yang ditanya itu adalah rata-rata. Oke, mari kita bahas. Rata-ratanya itu kita jumlahkan semua hasilnya. 14 ditambah 15 ditambah 17 15
tambah 17 ditambah 20 ditambah 19 per 5 sama dengan 85 per 5. 85 per 5 kita hasilkan lagi menjadi 17. Berarti hasilnya jadi adalah rata-ratanya adalah 17 kali. A. 34. Data hasil tangkap ikan per kilo seorang nelayan sebagai berikut. Median dari data tersebut adalah 27, 22, 30, 22, 32, 34, 24, 25, 22, dan 31. Mediannya adalah yang kita bahas, kita susun dia dari angka yang terkecil dan ke angka yang terbesar. Dari angka yang terkecil yaitu 22, 22, 22, 22, 24, 25, 27, 30, 31, 32, dan 34. Kita cari adalah nilai tengahnya. Nilai tengahnya yaitu 25 dan 27. 25 dan 27. Jadi 25 ditambah 27 per 22 per 2 maaf sama dengan 52 per 2 sama dengan 26. Jadi kembali ke soal. Jadi mediannya yaitu 26. A. Nomor 35, Sabrina mengikuti ulangan matematika sebanyak 8 kali dengan nilai sebagai berikut. 8, 9, 8, 7, 10, 8, 10, 8. Nilai rata-rata ulangan Sabrina adalah, nilai rata-ratanya yaitu kita jumlahkan semua nilainya. 8 ditambah 9 ditambah 8, 7, 10 ditambah 8 ditambah 10 ditambah 8 per 8. Kenapa 8? Karena jumlah dari nilai mata pelajarannya adalah 8. Jadi 68 per 8. Hasilnya 8,50. Jadi rata-rata dari nilainya adalah 8,50 yaitu C. 36. Berikut adalah data jarak rumah siswa ke sekolah dalam 1 meter. Selisih jarak rumah terjauh dan terdekat adalah rumah terjauh. Kita kembali dulu ke soal.
Bisa kita lihat di sini rumah terjauh yaitu jaraknya yaitu 726. Dan pertama itu kita urutkan pertama dari rumah yang terdekat, 219, 222, 25 deh, salah, maaf. Yang ketiga 295, 315, 450, 460, 510, 526, 605, 605, 615, 625, 724, 725, dan 726. Jadi di sini kita kurangkan jarak rumah terjauh yaitu jatuh kepada 726. Rumah terdekat 726. Jadi 219, 726 dikurang 219, hasilnya yaitu 507. Kita kembali ke soal. Hasilnya yaitu D. Perhatikan gambar tabung di samping. Berapakah volume tabung tersebut? Oke, mari kita bahas. Jari-jarinya 40 desimeter. R sama dengan 40. Tingginya T 45 desimeter. Volume yang ditanya ini volumenya ya. Rumusnya yaitu VR kuadrat tambah T dikali T. Dikali T. Tiga 3,14 dikali 40 dikali 40 dikali 45 sama dengan 5024 dikali 45 sama dengan 226. Maaf, 2000 maksudnya 22.000. Maaf. 226.080.
desimeter pangkat 3. Tapi kita karena yang ditanya adalah volume, kita ubah jadi karena yang ditanya adalah liter, jadi kita ubah desimeter menjadi liter. Jadi 226 80 maaf 20 222.688 liter. Jawabannya yaitu C, nomor 38. Perhatikan gambar prisma tegak segitiga di samping. Volume bangun tersebut adalah karena yang tadi kita langsung aja ke pembahasannya. Volume sama dengan setengah dikali A dikali B dikali TP sama dengan setengah dikali 18 dikali 11 dikali 23 sama dengan 1 dikali 9 Kenapa 9? Karena 18 dibagi 2 9, jadi sisa 1 dikali 9 dikali 11 dikali 23, hasilnya 2277 cm pangkat 3. Jadi jawabannya adalah C, 2277. Soal 39. Hasil pengukuran lingkar batang pohon jati dalam sentimeter di suatu perkebunan sebagai berikut. Rata-rata data tersebut adalah lingkar batang 50, banyak pohon 4, 58, 1, 71, 83, 92. Kita bahas rata-ratanya itu, langsung ke pembahasannya aja menggunakan rumus V kita per X per N
Jadi yang pertama datanya itu 50. Kali 4 sama dengan 200. 58 dikali 1 sama dengan 58. Kali 1 sama dengan 58. 70 kali 1 sama dengan 70. 80 kali 30 sama dengan 240. 90 kali 2 sama dengan 180. Jadi kita jumlahkan semuanya, hasilnya yaitu 200 tambah 58 tambah 70 tambah 240, maaf, tambah 180. Hasilnya adalah 784 dibagi 11 bagi 11 sama dengan 68 cm. Kembali ke soal B, 68 cm. Nomor 40, diagram lingkaran di samping menunjukkan data kota tujuan penumpang di sebuah bandara selama 1 bulan. Apabila banyak penumpang jurusan Denpasar 300 orang, berapa banyak penumpang jurusan Jakarta, Surabaya 20%, Medan 15%, Denpasar dan Jakarta diketahui. Ditanya. Jadi langsung aja, Denpasar 300 orang sama dengan 25%, Jakarta sama dengan 100% dikurang 25%, dikurang 20%, dikurang 15% sama dengan 40%. Banyak penumpang sama dengan per Jakarta per Denpasar dikali 300 orang sama dengan 40 per 25. Jakarta per Denpasar berarti 40 per 25 dikali 300 sama dengan 480 orang. Jadi jawabannya adalah 480 orang. Baiklah, sudah sampai 40 soal.
Sekian dan terima kasih, selamat menonton.